Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Antusias ya? Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah hadir pada hari ini di tengah godaan cuti bersama gitu, dan di saat teman-teman yang lainnya memutuskan untuk cuti gitu ya. Hard fitness ya hari ini, hari kecuti nasional. Tapi kita tetap mau datang untuk bersekutu, menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya nggak ada kebetulan Bapak Ibu semuanya hadir pada hari ini. Dan firman Tuhan yang akan memberikan kita pengharapan, kekuatan ketika kita melangkah dalam setiap harinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu dan anugerahmu dalam hidup kami. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, buat rahmatmu, buat anugerahmu, buat sukacita di tengah apapun Tuhan yang melanda pikiran kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan, pencobaan Tuhan, bahkan proses yang Kau izinkan Tuhan. Di situ kami melihat bahwa Engkaulah Allah satu-satunya gunung batu kami Tuhan, pengharapan kami Bapa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu setia ada dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan Engkau Tuhan pada persekutuan doa hari ini Tuhan. Dan kami percaya Roh Allah hadir pada tempat ini Tuhan, sehingga benar nama-Mu Tuhan yang selalu ditinggikan, diagungkan Tuhan, dan pujian dan penyembahan kami Bapa. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Yesus gunung batu kita, amin. Yesus satunya Allah, kita bersuka cita, amin. Terima kasih Tuhan, Kau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Bagai ombak dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, kami mau selalu memuji Kau Tuhan. Katakan, baik siang maupun malam gelap, Tuhan hidup. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Kalau Yesus penolong hidup kami Bapa, hanya di dalam Engkau Tuhan kami kuat. Kemanakah kami Tuhan bisa menjauh daripada firman-Mu Tuhan, tapi hanya dalam kasih-Mu Tuhan kami dapat melakukan segala perkara di dalam Engkau Yesus. Yes Lord Jesus. Di atas segala hidup kami Tuhan, di atas pekerjaan kami, di atas pelayanan kami Tuhan, semuanya hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, genap hati kami, pikiran kami Tuhan, tubuh dan roh jiwa kami Bapa hanya meninggikan Engkau Tuhan. Karena telah kami lihat betapa dahsyat dan ajaibnya penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan inilah alasan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan berkata, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu.
perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kaulah sertaku, karena Kau Tuhan dia. Yesus penolongku, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Sekali lagi katakan dengan satu keyakinan penuh, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Mari berikan pujian kepada Tuhan Yesus. Kami berikan Tuhan pujian tertinggi kepada Engkau, Tuhan yang mengatasi segala keadaan. Engkau memerintah pada saat ini dari sorga yang mulia dan memperhatikan, memelihara hidup kami pada hari ini dan keberlangsungan kami sampai pada akhirnya. Engkau berjanji akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Kami bersyukur ya Bapak, biar pada hari ini kebenaran firman-Mu meneguhkan kami, memberikan pengharapan yang tak tergoyahkan bagi kami. Oh Roh Kudus, yakinkan dan teguhkanlah firman yang kami dengar pada hari ini saat Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Bangkitkan iman kami Tuhan. Bagi mereka yang lemah Engkau berikan kekuatan, mereka yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan. Bahkan mereka dalam kebingungan dan ragu-raguan berikan damai sejahtera dan kekuatan serta pengharapan yang kokoh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita akan belajar bagaimana memaknai kenaikan Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa kita semua merayakan kemarin memperingati kenaikan Yesus Kristus, dan ada ini bisa dikeluarkan atau tidak? Ya. Ada? Oh, iya. Baik. Teks kita pada hari ini adalah Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan 53. Serta Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 11. Saya bacakan kepada saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betinia. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, peristiwa ini dicatat di dalam Lukas dan Kisah Para Rasul, yang keduanya memiliki penulis yang sama, yaitu Lukas. Jadi sebenarnya ini bisa kita kombinasikan narasi, kedua narasi ini
dalam satu kisah di mana orang-orang yang sekitar 500 orang saksi oleh Rasul Paulus, karena 500 pasang mata menyaksikan di dekat Betinia yaitu di Gunung Zaitun, mana Yesus berdiri dan kemudian mereka bertanya, Tuhan, sampai kapan kau akan memulihkan kami, memulihkan kerajaan? Tuhan katakan, it's none of your business, oke? Itu bukan urusanku, itu urusan Bapa. Itu sebabnya saudara-saudara, kita mesti mengerti ini. Setiap kali ada orang pengajaran yang memprediksi Yesus datang untuk kedua kalinya, hari, tanggal, dan jam selalu akan berakhir dengan penyesatan. Selalu. Semua sekarang aliran sesat di dalam kekristenan bidah itu, baik mulai Saksi Yehova, kemudian juga Mormon, baik itu juga sebelumnya Advent, hari ke-7 juga masuk di dalam jebakan ini. Sampai kepada yang pengajaran di Korea, selama saya melayani Tuhan, minimal ada 4 peristiwa di mana orang memprediksi Yesus akan datang untuk kedua kalinya. 28 Oktober 1988. Ya, itu Shibuya yang ada di Tangerang sana itu, dan di Tasikmalaya, Majalengka. Wah, berjanji Yesus akan datang tanggal 28 Oktober. Saya bilang nggak mungkin lah, itu hanya Sumpah Pemuda. Saya guyon, tetapi saya bilang nggak mungkin lah. Itu ulang tahun teman saya. Karena betul orang meninggalkan pekerjaan, meninggalkan jabatan, meninggalkan berjual tanah, kumpul di Tangerang, dan Tuhan tak datang. Lalu kemudian ingat ada peristiwa zaman baru, ya, Y2K dulu, 1999, orang bingung, nanti habis jebol semua rekening, nggak tahu bagaimana karena algoritma binatnya itu cuma sampai 999 gitu, 1999, nggak bisa lagi 2000, nol, semua akan hilang, orang ketakutan, orang berseru, Yesus akan datang pada akhir tahun 1999, ternyata tidak datang juga. Lalu kalau saudara mungkin tahu di 2012 ada film Maya itu kan, kalender Maya, orang ketakutan, wah Yesus akan datang, pas sampai nonton bioskop habis bertobat. Bagus juga saya bilang kan, habis nonton bioskop orang bertobat gitu, bukan cuma film Yesus. Tapi tidak datang juga. Maka kemudian ada lagi seminar akhir zaman berubah karena udah nggak terkenal, jadi seminar zaman baru, sama aja yang dari Korea. Dan terakhir bulan Mei kira-kira sebelum COVID, wah Yesus mau datang, nggak datang dulu. Saudara-saudara, ini prediksi Yesus mau datang selalu menjadi bestseller kalau di dalam penjualan buku. Karena orang ingin kapan Yesus datang. Tuhan berkata, it's none of your business. Ulangan 29 berkata, kepada yang dibukakan Tuhan itu menjadi milik kamu. Kepada yang rahasia Tuhan itu tetap menjadi rahasia Allah. Siapa yang berusaha membongkarnya akan berakhir dengan kesesatan, karena itu milik kepunyaan Tuhan. Nah, Yesus dengan jelas mengatakan itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ini. Nah, saudara perhatikan. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Jadi pertama sebenarnya amanat agung itu tidak pernah berubah. Jadikan murid. Caranya kamu pergi, kamu baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ke dalam persekutuan Tritunggal yang kudus, dan dalam jemaat yang percaya kepada persekutuan Tritunggal yang kudus, lalu kemudian ajar mereka untuk menjadi taat. Itu sebenarnya mandatnya Tuhan dan tidak pernah berubah. Nah, untuk itu kemudian dia katakan kamu akan diberikan kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksi baik di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung. Lalu kemudian dikatakan, Lukas mencatat, terangkatlah ia sambil memberkati. Saudara perhatikan, sambil memberkati, Yesus itu tidak berpisah dari mereka dengan cara yang menyedihkan. Karena kemudian Lukas mencatat bahwa anak-anak ini atau murid-murid atau orang yang menyaksikan itu pulang dengan sukacita. Ini berbeda dengan catatan yang dikatakan oleh Yohanes pada waktu makan malam Paskah terakhir sebelum Yesus mati. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13, 14 sampai kepada 16. Yesus berkata, aku akan pulang kembali ke rumah Bapa, menyiapkan rumah bagi kamu, dan aku akan menjemput kamu. Orang pada ketakutan. Murid-murid bilang, gimana? Kapan kami yakin bahwa kau akan datang? Dari mana kami tahu bahwa engkau akan pergi ke sorga?
Kami juga nggak tahu bagaimana jalannya ke sana. Mereka ketakutan semua, mereka patah semangat, mereka patah arah. Mereka bahkan ngumpet waktu Yesus mati. Menutup rapat-rapat tempat di mana mereka tinggal. Sampai Yesus harus menembus tembok itu dan memperlihatkan tubuhnya yang sudah bangkit. Kenapa ada perbedaan? Karena pada waktu Yesus masih di dunia sebelum dia mati di kayu salib dan bangkit, dia mencerminkan kemanusiaannya yang penuh, walaupun dia juga Allah-Allah. Tetapi ketika Yesus bangkit, itu memberikan sebuah perubahan di dalam makna daripada orang-orang percaya, termasuk para murid. Mereka tahu dengan benar bahwa ini adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan 3 hal: mahkota kemenangannya, sumber kekuatan bagi umat percaya atau gereja Tuhan, dan panggilan hidup untuk kita menjadi bermakna dengan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah tantangan perkotaan ini. Luar biasa bahwa kenaikan Yesus bukan cuma peristiwa sejarah, saudara. 2000 tahun yang lalu, enggak. Ini merupakan sebuah fondasi iman bagaimana kita berpikir, bertindak, dan berkarya. Membangun karakter kita di dunia sekarang ini. Nah, mari kita melihat, saudara, 3 hal yang dikatakan oleh teks ini. Karena dengan berakhirnya mereka penuh sukacita, lalu mereka pulang memuliakan Tuhan, lalu mereka pergi sewaktu Pentakosta sudah terjadi. Ini memperlihatkan bahwa kenaikan Yesus bukan akhir, tapi sebuah titik balik. Katakan sama-sama, titik balik. Titik balik. It's a turning point untuk suatu misi gereja yang lebih besar. It's a turning point. Jadi ini peristiwa yang harusnya kita ingat terus menerus ini. Ya sayang ya kalau kita lewatkan begini saja. Kita ini kan menganut hari libur agama itu, Kristen itu berdasarkan hari libur agama di Belanda. Karena Amerika nggak merayakan kenaikan Yesus. Singapura nggak ada liburnya, saudara. Yang libur cuma di Indonesia sama di Belanda. Belanda pun sekarang cuma hari libur, nggak ada kebaktian. Jadi yang ada kebaktian itu cuma di sini, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita diingatkan terus. Kenapa? Karena ini merupakan titik balik sebuah pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya. Nah, yang pertama, saudara, kita akan melihat bahwa peristiwa ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Raja yang berdaulat. Karena kebangkitan dan kenaikannya memperlihatkan bahwa berakhirnya pelayanan Yesus sebagai manusia inkarnasi di sini. Dan dia di sorga memperlihatkan mahkota kemenangannya. Bahwa dia bukan cuma bangkit, tapi dia naik ke sorga, memperlihatkan bahwa dia telah datang dari sorga dan kembali ke sorga. Memperlihatkan Yesus Kristus itu Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Yesus Kristus adalah Allah Tritunggal. Dia salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Terlepas apapun kata orang tentang meragukan tentang keberadaan, personalitas atau person atau oknum dari Yesus Kristus sebagai Tritunggal, pada kenyataannya orang menyaksikan Yesus naik ke sorga menunjukkan bahwa dia datang dari sorga. Dia bukan datang dari neraka. Tidak ada yang sampai ke sorga kalau bukan Tuhan yang mengizinkan. Itu sebabnya kenapa orang Yahudi masih percaya Elia akan datang kedua kali. Karena orang Yahudi melihat Elia naik ke surga. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan Elia dan Musa di Gunung Tabor, lalu kemudian kedua person ini hilang, dan kemudian tinggal Yesus Kristus ketika Bapa Sorgawi memperlihatkan sebuah proklamasi. Saudara, bahwa proklamasi peneguhan Yesus itu bukan cuma pada waktu baptisan,
Di Gunung Tabor dia juga transfigurasi, didengar oleh mereka. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bukan lagi Elia, bukan lagi Musa. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya Yesus adalah Allah. Jadi kita tidak lagi mengharapkan Elia datang. Coba perhatikan baca kitab Maliaki. Maliaki ditutup dengan janji apa? Elia yang akan datang. Lalu kemudian Injil dimulai dengan Yohanes Pembaptis berseru seperti Elia. Orang berpikir Elia sudah datang. Tetapi kemudian Yohanes Pembaptis mengutip Yesaya dan mengatakan, aku bukan Elia. Aku ini suara yang berseru-seru di padang belantara dan berkatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Lalu kemudian ketika Yesus datang dan Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan dia berkata begini, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan kata lain, semua orang Yahudi pada saat itu tidak punya lagi keraguan harusnya. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah domba penebusan itu, inilah Mesias itu, inilah keselamatanmu, hai orang Yahudi. Dan lalu Bapa Surgawi meneguhkan kepada waktu Yesus dibaptis dan Roh Kudus turun. Teriakan. 3 Allah Tritunggal berada dalam momen itu. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Di Gunung Tabor, Elia dan Musa lenyap. Yesus yang tinggal. Jadi ketika Yesus datang, kita nggak akan mengharapkan Elia lagi. Amin. Jangan tertipu dengan pengajaran Yudaisme. Kita punya akar Yudaisme, tapi kita bukan Yudaisme. Bahkan makan malam Paskah tidak sama dengan terjemah kudus. Kata Yesus, aku tidak lagi minum anggur. Cawan yang terakhir. Cawan apa itu? Saudara tahu cawan apa itu? Cawan Elia. Yang diangkat, 4 cawan itu yang diangkat oleh orang Yahudi dan mengatakan kami akan menunggu Elia datang. Dan aku tidak minum lagi. Karena saya lah jembatan. Kamu tidak lagi tunduk kepada hukum Musa, tapi kamu sekarang memikul kuk yang aku pikul. Itu hukum Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, Kristus berdaulat dan dia memberikan berkat tanpa batas. Bayangkan, pada waktu dia naik ke sorga, tangannya nggak terlepas untuk memberkati kita. Jadi Bapak Ibu, jangan kita mengejar berkat. Do not make blessing as the object of your faith. Jangan. Jangan buat kesembuhan, mujizat, kelepasan, kemakmuran, kepribadian yang lebih baik menjadi objek upaya imanmu. Jangan. Hanya satu yang harus menjadi objek iman kita, pribadi Yesus Kristus. Karena dia sumbernya. Dia yang terus memberkati sampai ke surga. Dengan kata lain bahwa ini merupakan tindakan terus menerus. Ini seperti kalau saudara mendapatkan kartu kredit yang unlimited gitu loh. Pagunya itu unlimited. Saudara boleh pakai berapa banyak pun untuk satu tujuan, kata Tuhan, menjadikan murid. For making disciples, there is no limit dari surga untuk saudara. Amin. Haleluya, saudara mesti bersemangat ini kalau gini. Haleluya. Saudara lihat bahwa tidak ada satu pun penghalang untuk kita menjadikan murid. Surga will back you up. Bayangin kalau kita punya perusahaan yang sumbernya itu tak terhingga dananya. Kalau perusahaan startup bakar duit kan ada masanya kan. Paling 3 bulan, 6 bulan, setahun, 3 tahun, kalau nggak bangkrut deh. Tetapi agenda Kristus cuma satu dari dulu sampai sekarang, sampai nanti dia datang. Jadikan murid. Nggak ada agenda lain. Mohon maaf ya, nggak ada agenda lain.
Dan sayang sekali, saya baca satu survei dari pertumbuhan gereja di Indonesia tahun 2024. Dari 10%, kan Indonesia ini 10% doang tuh statistiknya orang Kristen Protestan ya, nggak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang. Ini kayaknya kayak firman Allah, dulu sekarang selamanya jumlah itu 10% gitu. Dari masa Soeharto sampai sekarang kayaknya nggak berubah-berubah gitu 10%. Tapi bilangan research membuat penelitian tahun 2024 yang dipublish 2025 Maret, dan mereka mengatakan bahwa memang betul nggak naik, cuma 10%. Penduduk kita bertambah banyak, sama aja tapi prosentasenya ya kayak 10 gitu loh kira. Kayaknya kita urusannya dalam perpuluhan-puluh ya. Sampai jumlah penduduk pun jumlah orang besar pun perpuluhan doang kita ini. Ya, jadi nggak heran kalau gereja ribut perpuluhan terus gitu. Ini di luar Katolik ya, Katolik orang besar dia berkait 3-7%. Nah perhatikan yang baik-baik ini. Jumlah itu yang bertambah cuma jumlah secara fisikal. Yang menyedihkan, gereja-gereja besar banyak di Jakarta, tapi gereja kecil hilang, berarti disedot. Cuma terjadi perpindahan, bukan konversi. Tidak banyak terjadinya perintisan gereja di yang baru. Itu kenyataan yang jelek. Yang lebih buruk lagi tentang amanat agung. Dari populasi orang Kristen hanya 0,7% yang serius untuk melakukan pemuridan. Berarti kalau 30 juta maksimum orang Kristen Protestan 10% ya, sekarang 285 ketiga. Let's say lah kita bilang itu angka statistik plus minus. Let's say kita gampang genapin 30 juta orang Kristen Protestan. Termasuk dari Protestan sampai karismatik, Pentakosta, Baron, semuanya kita gabung. 0,7, not even sampai kepada 3 juta. Mengenaskan. Gereja gak memuridkan, gereja sibuk membangun sesuatu terutama di kota besar ya. Gereja kalau nggak mewah nggak datang. Kami kebaktian di Narwastu Hall ya, di Sinarmas. Ada satu orang pengamat sosial media gereja datang ke tempat saya. Dia bilang begini, Pak, ini tempatnya Bapak ini ya. Kalau bukan orang yang sungguh-sungguh rindu mengasihi Tuhan, gak bakalan datang, Pak. Dia bilang, gak bakalan datang. Orang cari tempat yang nyaman dan tempat yang gak perlu susah-susah. Di mana itu? Mall, contohnya, paling gampang. Orang bumping, biar ada puji-pujian. Oh iya, di gereja nih. Ya udah setor buka dulu, kan begitu. Akan banyak engagement terjadi pada waktu kita ada di tempat, dan gak salah dengan itu. Dan dia bilang dari 4 Pak, dari 4 kriteria untuk Bapak bisa cepat bertumbuh banyak, 3 aja Bapak gak punya. Oke, gak mewah tempatnya. Saudara tahu Narwastu kan? Kalau tahu Narwastu itu tempat yang biasa aja, tempat training. Orang nggak akan gampang masuk walaupun aksesnya ada, tapi orang males jalan 100 meter dari MRT. Dan dia bilang, kalau bukan karena orang itu kenal, dimuridkan, bertemu Bapak jangkau dari luar, gak mungkin dia masuk. Dia bilang, good. Karena itulah kerjaan Yesus. Gua gak mau bangun sesuatu di mana cuma ada orang datang lalu kemudian kumpul-kumpul, reuni-reuni lalu pulang. Bukan itu cara Yesus membangun kerajaan. Nah saudara-saudara, saya bukan bilang bahwa nggak perlu tempat yang strategis. Sestrategis apapun, kalau kita nggak komit kepada karya amanat agung, unlimited blessing. Nah, yang kedua dikatakan, aku akan mencurahkan Roh Kudus kepadamu. Berarti berbicara mengenai energi daripada orang percaya, energi gereja, energi komunitas rohani, yaitu Roh Kudus. Hari ini kita sudah mulai akrab dengan mobil listrik, energi terbarukan. Tapi coba bayangkan, karena kita belum boleh pakai energi nuklir kan. Tapi saudara, energi yang paling bertahan itu kan energi nuklir. 1 gram
plutonium cukup untuk menghidupkan listrik satu kota. 1 kilogram plutonium, kalau saudara nonton film Mission Impossible, cukup menyelesaikan seluruh dunia selesai 1 hari. Enggak 1 hari, itu detik. Selesai dunia, habis. Pertanyaannya, what kind of energy that was unlimited bagi orang percaya? Roh Kudus, Allah sendiri. Dan Yesus berjanji, aku akan mencurahkan Roh Kudus kepadamu. Kamu akan mendapatkan kuasa. Kata dunamis di dalam ayat itu artinya ledakan-ledakan yang terus menerus. Bukan ledakan setahun sekali pada waktu hari raya Pantekosta. Bukan ledakan pada waktu kita cuma waktu retreat, atau kita lagi konser rohani, atau kita lagi praise and worship, bukan. Atau kita lagi lihat KKR mujizat kesembuhan, bukan. Every day ledakan itu harus terjadi. Karena apa? Karena resourcesnya ada dalam hidup setiap orang percaya, bukan dalam kebaktian. Mari kita rubah paradigma kita. Jangan tunggu sampai kebaktian baru saudara dapat kuasa. Amin. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya percaya Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Kalau gitu kenapa saudara tidak melakukannya? Karena karunia dan kuasa Roh Kudus itu mengalir pada waktu ada kebutuhan. Misalnya begini, misalnya Pak Eri ini punya karunia menyembuhkan orang sakit seperti yang dalam 1 Korintus 12. Cara kerjanya gampang. Ketika ada orang sakit, yang paling pertama merespon pasti dia. Kalau orang itu punya karunia penginjilan, semua kita mesti menginjil. Tapi ada orang yang punya karunia penginjilan. Dia nggak betah tuh lihat orang nggak bertobat. Dia resah kalau dia nggak kasih kesaksian. Dia resah kalau dia nggak menuntut orang pada Kristus. Itu karunia. Jadi setiap kita ini sudah diberikan karunia minimal 2, kata Roh Kudus. Kata-kata 1 Korintus pasal 12. Minimal 2. Karena jamak. Kalau jamak kan minimal 2. Kamu sudah diberi karunia itu. What do you do with that gift? What do you do? Padahal harusnya nanti kalau kita kembali dijemput Tuhan Yesus, kita harus dalam posisi sudah terkuras habis. Tidak boleh ada yang sisa di dalam hidup kita. Saya suka dengan apa yang Stephen Tong katakan. Hidupku menguras diri bagi Tuhan, menguras diri bagi jemaat, bukan menguras jemaat bagi diriku sendiri. Karena di dalam Yeskiel dikatakan ada gembala-gembala yang menguliti domba-dombanya dan memakai bulu-bulunya hanya untuk kepentingan pribadi gembala. At the end, pertanyaannya, apakah kita menguras diri, empty ourselves demi kerajaan surga? Karena tidak ada kata pensiun dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Makanya umur panjang dan sehat ya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Kemarin saya baca berita, hanya karena sakit aja, kena asam urat, pencopet ketangkap. Soalnya dia waktu lari kena kaku asam uratnya, langsung ketangkap. Geblek itu ya, pencopet karena makanya hati-hati saudara. Nyopet aja harus sehat, bayangin. Kena asam urat selesai saudara, langsung berakhir karir copet. Roh Kudus diberikan kepada kita energi yang tak putus-putus, ledakan, bukan cuma energi, ledakan. Dimanapun kita berada, mau di kantor, di keluarga, di komunitas, adakah ledakan yang akan terjadi dalam hidup dan melalui kita? Dan yang terakhir saudara, bahwa bukan hanya Yesus naik
dan memberkati kita tanpa batas. Dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita untuk bersaksi sampai ke ujung bumi. Unlimited power. Tidak ada penghalang apapun. Pemerintah tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kekejaman, kemiskinan, setan dan kuasa kegelapan tidak bisa memisahkan. Pemerintah yang begitu ketat untuk menolak Injil pun tidak bisa. Saudara, satu statistik yang baru saya baca kemarin. Di Iran, di mana orang Kristen kalau jadi orang Kristen harus dibunuh. Pertumbuhan kekristenan naik menjadi 16%. Wow. Satu kali saya lagi meeting konferensi misi di Cape Town di Afrika Selatan, saya ketemu sama satu orang dari Iran, perempuan, dibawa sama misionaris yang melayani di sana, dan saya katakan, kamu dari orang Parsi asli, karena saya pernah melayani orang Parsi di mereka itu lari dari Iran, lalu kemudian nggak punya status keluarga negaraan, mereka ditangkap dan ditaruh di detention center di imigrasi Jogja. Jadi saya pergi ke sana, saya melayani orang ini namanya Fares. Dan akhirnya Fares ini bertobat, terima Yesus karena dia bisa bahasa Inggris. Jadi saya layani dia pakai bahasa Inggris. Dan kemudian dia jadi bisa keluar karena dia punya keahlian bahasa Inggris gitu. Jadi saya melayani dia ketemu sama orang di Indonesia dan diboleh nikah gitu. Maksudnya hebat juga. Dan dia kan gak punya status. Dia masih nunggu asilum untuk dapat status negara dunia. Negara ketiga yang akan mengambil dia. Dan singkat cerita setelah dia bertobat, terima Yesus, dia boleh menikah dan sekarang dia sudah ada di Australia karena negara Australia menerima dia. Fares bertobat dan dia bilang bahwa Pak, kami susah di sana, kami harus lari. Dan satu orang ini dia tinggal di Iran sampai sekarang. Dan dia bilang, gimana kamu waktu dibaptis? Kita mesti pergi ke tengah hutan, dibaptis jam 12 malam. Gelap-gelap, karena supaya tidak ketahuan sama polisi agama. Jadi kayak kita di sini polisi syariah yang di Aceh itu. Bayangkan. Tapi saya bersyukur. Saya ingat ini kejadian-kejadian seperti ini di Tiongkok tahun 70-80. Suatu kali saya ketemu sama teman saya dari Cungkup, saya bilang ini, gimana sekarang Cungkup? Aduh Pak, udah jarang kita dengar mujizat-mujizat kesembuhan seperti tahun 70-80. Oh iya, kenapa? Ya dulu kan gak ada rumah sakit, sekarang kan China udah modern Pak. Desa-desa pun banyak, sehingga akhirnya mereka gak butuh lagi Tuhan, mereka cuma butuh dokter dan pelayanan rumah sakit yang baik. Sudah lihat, kekristenan akan sangat cepat bertumbuh di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah aniaya. Jadi jangan lari dari itu. Karena itu adalah natur kita. Makin engkau ditekan, makin besar kesempatan kamu bertumbuh. Saudara boleh jujur, kapan engkau paling berkembang secara rohani? Lagi berhasil atau lagi susah? Lagi krisis kan? Coba bilang krisis. Christ is. Nah itu kan ada krisis kan? Di dalam krisismu temukanlah Kristus yang ada di sana. Temukan Kristus supaya kau bisa mengucap syukur di dalam kondisi itu. Tuhan gak bilang mengucap syukur untuk segala hal, enggak, dalam segala hal. Beda kan? Untuk dengan dalam. Kamu gak mengucap syukur dirampok kan? Aduh aku bersyukur Tuhan aku dipegang. Enggak dong. Karena itu untuk segala hal. Makanya gak boleh kita bersyukur untuk kejahatan. Tapi dalam segala hal, bila engkau masuk ke dalam situasi itu, kamu perlu bersyukur. Tuhan aku bersyukur, sekalipun aku dipegang, Tuhan memelihara hidup saya. Nah itu namanya benar. Saudara-saudara, Tuhan izinkan kita masuk di dalam situasi apapun, kedaulatan Allah di sana. God's providence. Nah yang terakhir, Tuhan mengizinkan kita untuk mengharapkan pengharapan datang yang kedua kalinya. Tetapi sambil kita mengharapkan apa yang kita lakukan,
Waktu orang-orang Yahudi atau murid-murid itu menunggu kedatangan Roh Kudus, mereka terus di bait suci, mereka terus memuliakan Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bukan lagi cuma ada di bait suci, mereka pergi dan memberitakan Injil. Dianiaya, mereka pergi dan berdoa. Salah satu doa yang saya suka dari jemaat awal adalah Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Di tengah-tengah pemimpinnya sedang ditangkap, Yohanes dan Petrus sedang diadili oleh Sanhedrin karena membangkitkan orang lumpuh yang sudah bertahun-tahun tinggal di depan bait suci ngemis. Dan saya bilang, emas dan perak kami tidak punya, tapi di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dan berjalanlah. Dan itu menjadi kerusuhan di tengah-tengah penguasa agama. Apa doa jemaat? Saudara dibaca, dia katakan, berilah kami keberanian Tuhan, lakukanlah tanda ajaib lewat pemberitaan, dan berikan kami keberanian untuk memberitakan firman. Dan kemudian Tuhan menggoncang tempat itu, lalu mereka keluar dan memberitakan firman dengan berani. Wah saudara, kayaknya jarang kita sudah dengar peristiwa seperti ini terjadi dalam gereja Tuhan. Kita akhirnya menjadi mental pengemis. Oh Tuhan, kami tidak bisa, kami tidak mampu, kami cuma minoritas. Tuhan, kami siapa diri kami? Mereka minoritas, Bapak Ibu, dari dulu juga kita minoritas kok. Hari ini kita jadi Kristen dan dimiskinkan. Orang Yahudi di masa itu jadi Kristen dimiskinkan. Bukan koruptor yang dimiskinkan. Karena iman mereka dimiskinkan. Di dalam kisah Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat bagian terakhir. Kamu dimiskinkan, kamu dianiaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini, bahwa Tuhan menginginkan kita untuk terus-menerus melakukan pekerjaannya sambil menantikan kedatangan yang kedua kali. Kenaikan Yesus menegaskan bahwa karya Allah belum selesai dan Dia menunggu kita berpartisipasi. Amin. Tuhan pasti akan mengendalikan. Tim Keller, saya tutup dengan statement ini. Kristus mengendalikan segala sesuatu untuk gerejanya. Karena itu kita dapat menghadapi dunia ini dengan kedamaian. Karena segala sesuatu kini bekerja untuk kebaikan orang percaya. Jadi mata Tuhan cuma kepada satu pihak, yaitu gerejanya. Karena dalam Efesus dikatakan hanya gereja yang dipercayakan Tuhan menjadi agen penyalur hikmat dan kuasa kerajaan. Gereja bukan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan organisasi. Kerajaan Allah bukan entitas. Kerajaan Allah itu sifatnya tiga: spiritual, relasional, transformational. Jadi kalau ada lembaga-lembaga bilang ini kerajaan Allah, ya itu udah pasti Alkitab. Tetapi gereja ditetapkan Tuhan menjadi showcase, showroom, manifestation daripada kerajaan Allah. But it's not the kingdom. Karena kerajaan Allah lebih besar daripada gereja. Kerajaan Allah mengatasi alam semesta. Itu kerajaan Allah. Pemerintahan Yesus dalam hidup orang adalah kerajaan Allah. Jadi hari ini kita membawa, kita memperlihatkan, kita memanifestasikan kerajaan Allah kepada dunia ini di tempat di mana kita bekerja. Karena itu, marilah kita 3 hal ini kita kembali pulang. Hiduplah sebagai orang yang sadar Allah berdaulat dalam hidup. Tidak ada sesuatu yang kita perlu takutkan. Bukan berarti kita hebat, enggak. Karena Tuhan berdaulat. Tidak ada rancangan yang gagal. Yang kedua, berkaryalah dengan kuasa Roh Kudus dimanapun saudara berada. Jangan takut. Karena lebih besar Dia yang dalam kita daripada dia yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan yang terakhir, mari kita berdampak bagi lingkungan saudara. Ketika terjadi merger antara Excel dengan Smart, saudara perhatikan baik-baik. Ekspansi sedang terjadi. Amin. Ekspansi sedang terjadi. Mungkin gak enak buat kita. Saudara mesti di sini, minggu depan di sana, sini lagi di sana. Tapi saya ingat satu kali saya ngomong, Kongki bilang begini. How you spell revival? Gimana kita mengeja kata revival?
Dia bilang begini, revival spell with W-O-R-K, work. Memang kalau yang namanya revival ditambah kerjanya kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua teman-teman di sini. Kalau harus pergi ke sana, ayo bersama-sama ke sana. Karena Excel itu dulu salah satu yang menjadi pemicu penggerak persekutuan itu adalah orang yang saya muridkan, namanya Ananto. Sekarang dia sudah jadi CEO di BTS di Menara. Dia dulu VP di sana. Dan dia terus berdoa. Saya ingat sejak dari mulai kafe, dari mulai Raja Wali sana, gedung Raja Wali, cuma di kafe kayak di belakang situ tuh, yang di belakang ada kantin itu. Ya, kayak gitu. Kita kebaktian pasca di kantin, lalu kemudian pindah masuk ke Raja Wali, udah lumayan, every week anak-anak Excel datang. Lalu kemudian tutup, pindah ke cyber, di sampingnya cyber, enggak, dulu belum ada Excel, jadi cyber mereka kayak wah kontang panting sampai dapat itu. Dan at the end, terakhir saya tahu bahwa dia berusaha untuk membuat weekly, tapi itu belum bisa terjadi. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan membawa yang lebih baik. Amin. Yang lebih banyak, bukan cuma satu orang, tapi akan lebih banyak. Mari kita akan berjuang untuk melihat itu bisa menjadi kenyataan. Bapak kami berdoa. Kami bersyukur untuk satu kesempatan sekalipun memerlukan jerih lelah yang besar. Tapi firman-Mu berkata di dalam 1 Korintus 16 bahwa di dalam persekutuan kami dengan Kristus, jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Biarlah teguhkan firman-Mu ini Tuhan, kami akan terus bekerja di dalam berkat yang berkelimpahan, energi dari Roh Kudus yang tidak ada batasnya, dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Kami bekerja sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Thank you Pak Markus. Selamat bertemu kembali lagi. Terima kasih firman-Nya. Memang kekristenan itu harus ditekan baru bisa bertumbuh. Makanya dulu pendeta Ezra Prab yang itu dia bilang kekristenan itu semakin dibabat semakin merambat. Itu udah pasti. Makanya kadang-kadang kelemahan orang Kristen itu hidup dalam kenyamanan. Itu diri saya juga mengalami kayak gitu. Kalau udah terlalu nyaman, kadang kita baru ingat, ya pertumbuhan rohani kita juga pasti akan nggak signifikan lagi gitu. Tapi ya itulah, kita kembali ke masing-masing kita. Terima kasih Pak Markus, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya undang Pak Jimmy untuk berdoa syafaat. Ya, nanti akan ditutup dengan doa berkat dan penutup dari Pak Markus. Mari kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami pribadi lepas pribadi mengucap syukur atas segala kasih setiamu ya Bapa. Engkau kumpulkan kami di tempat ini dari segala kekurangan, kelebihan, tapi Engkau tidak memandang kami. Engkau menyatukan kami di tempat ini. Ya Bapa yang baik, izinkanlah kami mengakui segala dosa kami, baik dari perkataan, perbuatan, kelalaian, ataupun imajinasi kami yang membuat kami jauh daripada-Mu Bapa, sehingga segala doa kami layak Engkau dengarkan. Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur proses pemilihan yang telah Kau lakukan, yang kami lakukan, Engkau berkati, dan sampai saat ini bangsa dan negara kami dalam kondisi aman dan tentram. Berkatilah dari segala level, dari pemimpin kami, presiden kami sampai dengan tingkat terendah, dan juga masyarakat Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke. Kiranya segala kestabilan dan segala kemurahan daripada-Mu akan memberkati mereka semua ya Bapa. Dan kami percaya bahwa ada kebangkitan rohani dari Sabang sampai Merauke hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk persekutuan doa Excel Smart yang Kau tuntun kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena pergabungan dari Excel dan Smart itu membuat kami semakin kuat
Kau tumbuhkan talenta-talenta. Kau kiatkan kami untuk selalu senantiasa memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kami percaya bahwa hanya kepadamu Kau akan memberikan yang terbaik untuk persekutuan Excel Smart ini ya Bapa. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami ya Bapa yang saat ini mungkin merasakan sakit penyakit. Ya Bapa, begitu banyak teman kami. Kami percaya bahwa melalui dengan bilur-bilur-Mu Engkau mampu menyembuhkan ya Bapa. Kami thanking di dalam nama Yesus bahwa saat ini juga mereka telah sembuh. Ya Bapa, kami berdoa khususnya untuk perusahaan kami ditempatkan ya Bapa, PT Excel Smart yang baru saja kami bergabung dari Excel dan Smart. Penggabungan ini merupakan penggabungan yang kami percaya telah Kau rencanakan ya Bapa. Kau tempatkan kami di tempat kami masing-masing, divisi kami masing-masing, dan kami percaya ya Bapa, karya-karya yang telah kami torehkan di perusahaan ini akan menjadi nilai yang baik untuk perusahaan ini. Kami yakin Bapa, revenue kami akan meningkat ya Bapa, sesuai dengan karya kami. Dan biar kiranya Bapa, apa yang kami kerjakan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarnya berbuah baik dan tiba saatnya kami akan berkemenangan ya Bapa. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan arahkanlah hati dan pikiranmu dan bukalah kedua tanganmu. Terimalah nyata berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberikan engkau damai sejahtera dan kemurahan yang melimpah dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau doa yang engkau penuhi dan engkau terima dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita dewan kemuliaan, membawa kita memerintah masuk ke dalam kerajaan damai-Nya hingga langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari mengambil satu teduh sebentar. Amin. Tuhan semua berkati. Shalom, selamat melanjutkan persembahan.